Saat suamiku mandi, notifikasi itu muncul. Aku kangen Mas. Itu dari sahabatku sendiri. Dengan tangan gemetar aku membalas, kemarilah, rumah sudah aman. Tak lama, bel berbunyi. Wajah suamiku pucat pasi saat membuka pintu dan melihat sahabatku berdiri dengan baju tidur tipis. Mereka tidak tahu, malam ini aku akan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara gemericik air dari rain shower di kamar mandi utama terdengar menderu, beradu dengan senandung pelan seorang pria yang merasa dunia sedang berpihak padanya. Darius Sinathrya, suami yang di mata publik adalah definisi kesempurnaan, tampan, sukses, dan setia, sedang membersihkan diri setelah seharian rapat yang melelahkan. Di sisi lain ruangan yang luas itu, Nabila Syakib berdiri di depan walk-in closet. Tangannya yang terawat rapi sedang memilah kemeja tidur untuk suaminya. Nabila adalah tipe istri yang melayani dengan detail. Ia tahu Darius tidak suka bahan satin yang terlalu licin, ia lebih suka katun Jepang yang lembut dan menyerap keringat. Nabila mengambil sepotong piyama berwarna biru gelap, menepuknya pelan agar rapi, lalu berjalan menuju tempat tidur ukuran king size yang mendominasi ruangan. Kamar itu hening, kecuali suara air dari kamar mandi. Wangi diffuser aroma lavender dan sandalwood memenuhi udara, menciptakan ilusi kedamaian rumah tangga yang sempurna. Di atas meja nakas berbahan marmer hitam, tergeletak tablet iPad Pro milik Darius. Benda itu biasanya selalu ada di dalam tas kerjanya, terkunci rapat. Tapi hari ini, mungkin karena terlalu lelah atau terlalu percaya diri, Darius meninggalkannya begitu saja di samping lampu tidur. Nabila meletakkan piyama di ujung kasur. Saat ia hendak berbalik menuju meja rias, layar tablet itu tiba-tiba menyala. Ting! Satu bunyi notifikasi yang pendek, renyah, namun entah kenapa terdengar begitu nyaring di telinga Nabila. Layar yang tadinya gelap kini menampilkan lock screen dengan foto pernikahan mereka 5 tahun lalu. Darius memeluk pinggang Nabila dengan senyum lebar. Ironis. Mata Nabila terpaku pada kotak notifikasi persegi panjang yang muncul di tengah layar. Lambang biru khas Facebook Messenger. Pengirim, Lili pesan, aku kangen Mas, kapan kita lakukan lagi? Badan aku masih pegel nih gara-gara kamu tadi siang. Waktu seakan berhenti. Nabila tidak berkedip. Jantungnya, yang sedetik lalu berdetak normal, kini menghantam rongga dadanya dengan keras, seolah ingin merobek tulang rusuk dan melompat keluar. Ia membaca pesan itu sekali lagi. Aku kangen Mas. Badan aku masih pegel. Tadi siang. Nabila menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering, seperti baru saja menelan segenggam pasir. Lili. Nama itu tidak asing. Lili adalah panggilan akrab Aureli Muremans, sahabat Nabila sejak masa kuliah. Aureli, wanita yang minggu lalu baru saja datang ke rumah ini untuk arisan, memuji masakan Nabila, dan bahkan memeluk Nabila sambil berkata betapa beruntungnya Nabila memiliki suami seperti Darius. Tangan Nabila gemetar saat ia menjangkau tablet itu. Ia menoleh cepat ke arah pintu kamar mandi. Suara air masih terdengar. Darius masih bernyanyi. Lagu jazz lama yang romantis. Betapa kontrasnya suara bahagia suaminya dengan kehancuran yang baru saja meledak di dalam kepala Nabila. Nabila memegang tablet itu. Dinginnya layar kaca tidak sebanding dengan dingin yang merambat dari ujung jari hingga ke ulu hatinya. Ia tidak menangis. Belum. Rasa sakit itu terlalu besar untuk diwadahi air mata. Yang muncul justru rasa mual yang hebat, bercampur dengan amarah yang mendidih perlahan. Rapat, bisik Nabila pada dirinya sendiri. Suaranya serak. Jadi rapat tadi siang itu? Notifikasi kedua muncul. Lili, Mas kok cuma direat aja sih? Istri kamu yang sok suci itu udah tidur kan? Nabila merasa pipinya ditampar. Sok suci. Kata-kata itu membakar sisa-sisa keraguan di hatinya. Ini bukan salah paham. Ini bukan lelucon. Ini adalah perang. Dan musuhnya sudah ada di dalam benteng pertahanan, menyamar sebagai sahabat. Nabila menarik napas panjang, mencoba menekan gemuruh di dadanya. Ia adalah putri dari seorang diplomat, dididik untuk tetap tenang bahkan di tengah badai sekalipun.
Menangis histeris, melempar tablet itu ke dinding, atau menggedor pintu kamar mandi hanya akan membuat Darius punya kesempatan untuk menyusun alibi. Darius adalah manipulator ulung. Nabila tahu itu dari cara suaminya bernegosiasi bisnis. Jika Nabila menyerang sekarang, Darius akan berkelit. Tidak, pikir Nabila. Aku harus bermain lebih pintar. Ia menggeser layar untuk membuka kunci. Pas kode. 6 digit. Nabila memejamkan mata sejenak. Darius pernah bilang ia mengganti sandinya demi keamanan kantor. Tapi Darius adalah makhluk kebiasaan. Nabila mengetikkan tanggal pernikahan mereka, 12 Oktober 20. Klik. Tablet terbuka. Nabila tersenyum miris. Betapa bodohnya laki-laki ini. Menggunakan tanggal janji suci pernikahan untuk mengunci kotak Pandora pengkhianatannya. Jari jemari Nabila yang lentik bergerak cepat membuka aplikasi Messenger. Matanya menyusuri riwayat percakapan antara akun Darius dan Lily. Scroll ke atas. Foto-foto tidak senonoh. Janji temu di Hotel Bintang 5. Bukti transfer uang dengan keterangan, biar kamu happy. Bahkan ada percakapan tentang Nabila. Darius, sabar ya, sayang. Nabila lagi rewel minta liburan. Aku harus pura-pura baik dulu biar dia nggak curiga soal aset yang mau aku alihkan. Nabila membekap mulutnya sendiri agar tidak memekik. Ini bukan hanya perselingkuhan fisik. Mereka berencana merampoknya. Darius ingin mengambil alih aset warisan ayah Nabila. Air mata akhirnya menetes, satu butir di pipi kiri, tapi Nabila segera mengusapnya dengan kasar. Kesedihan adalah kemewahan yang tidak bisa ia bayar saat ini. Sekarang waktunya bertahan hidup. Nabila melihat indikator, sedang mengetik, di layar. Aureli di seberang sana sedang tidak sabar. Nabila memposisikan jarinya di atas keyboard virtual. Ia harus berpikir seperti Darius. Darius yang arogan, Darius yang merasa dirinya raja. Ia mengetik dengan hati-hati. Nabila, sebagai Darius, sabar, sayang. Tadi sinyal jelek. Nabila baru aja keluar, katanya mau ke apotek beli obat sakit kepala. Dia bakal lama. Detik-detik menunggu balasan terasa seperti jam. Indikator, sedang mengetik, muncul lagi. Lily, serius? Kesempatan dong. Aku kesana ya sekarang? Aku kangen banget. Mas, nggak tahan pengen peluk kamu. Nabila menatap pintu kamar mandi lagi. Suara shower sudah berhenti. Terdengar suara pintu kaca dibuka. Darius sudah selesai. Waktunya sempit. Nabila mengetik balasan pamungkas. Kalimat yang akan mengubah malam ini menjadi panggung drama paling mengerikan dalam hidup mereka. Nabila, sebagai Darius, kemarilah. Rumah sudah aman, pintu nggak aku kunci. Lily, otwe, sayang. 15 menit lagi aku sampai. Tunggu aku di sofa ya, wajah dengan sebelah mata mengedip. Nabila segera menutup aplikasi, menghapus notifikasi dari layar depan agar tidak terlihat pop-up-nya, dan meletakkan kembali tablet itu di posisi semula. Persis seperti bagaimana Darius meninggalkannya. Miring 5 derajat ke kiri, di samping lampu tidur. Baru saja ia menarik tangannya, pintu kamar mandi terbuka. Uap hangat mengepul keluar. Darius muncul dengan handuk melilit pinggang, rambutnya basah dan acak-acakan, wajahnya segar dan berseri-seri. Ia tersenyum melihat Nabila. Sayang, sapa Darius dengan suara beratnya yang khas. Baju tidur aku mana? Nabila membalikkan badan, memaksakan senyum terbaik yang pernah ia miliki seumur hidupnya. Senyum palsu yang terasa menyakitkan di sudut bibirnya. Sudah aku siapkan di kasur. Mas, jawab Nabila lembut. Kamu wangi banget. Harus dong. Darius mendekat, mengecup kening Nabila sekilas. Aroma sabun mint bercampur dengan bau pengkhianatan yang kini bisa dicium Nabila dengan jelas. Kamu kok belum ganti baju tidur? Sebentar lagi, kata Nabila. Aku mau turun dulu, cek pintu depan sama matiin lampu ruang tengah. Perasaan tadi aku lupa kunci pintu utama. Ya ampun, kamu ini. Darius terkekeh sambil mengambil tabletnya. Nabila menahan napas dan mengeceknya sekilas. Tidak ada notifikasi di layar kunci. Darius meletakkannya lagi. Ya sudah, cek gih. Aku tunggu di sini. Oke, Mas.
Nabila berjalan keluar kamar. Langkahnya tenang, namun pikirannya berpacu. 15 menit. Ia punya 15 menit untuk mempersiapkan sambutan bagi sahabat tercintanya. Rumah mewah bergaya minimalis tropis itu terasa sunyi saat Nabila menuruni tangga melingkar. Ia tidak mengunci pintu. Justru sebaliknya, ia memastikan gerbang kecil samping rumah, yang biasa dilewati kurir atau tamu dekat, tidak terkunci, sesuai instruksi imajiner yang ia kirimkan. Nabila duduk di sofa ruang tengah, menyalakan televisi tanpa suara. Ia membiarkan lampu ruang tamu sedikit redup, menciptakan suasana yang intim namun remang. Skenario yang sempurna untuk sebuah perselingkuhan. 10 menit berlalu. Darius turun dari lantai atas. Ia sudah mengenakan piyama biru yang disiapkan Nabila, namun rambutnya disisir rapi lagi dan ia memakai sedikit parfum. Untuk tidur? Tidak. Darius tidak pernah pakai parfum kalau mau tidur. Insting laki-laki itu mungkin bersiaga, mengharapkan sesuatu meski ia tidak tahu apa. Atau mungkin, ia hanya ingin merasa menarik setiap saat. Loh, kok malah nonton TV? Tanya Darius sambil menuruni anak tangga terakhir. Ia berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air. Gak bisa tidur, Mas, sahut Nabila tenang, matanya tetap ke layar TV yang menayangkan berita bisu. Tiba-tiba perasaan aku gak enak. Kayak, ada tamu yang mau datang. Darius tertawa kecil, suara gelas berdenting. Tamu? Jam 10 malam? Hantu kali, yang. Kamu kebanyakan nonton horor. Darius berjalan mendekati sofa, hendak duduk di samping istrinya. Ting tong. Suara bel pintu membelah keheningan malam. Gema suaranya memantul di dinding-dinding tinggi rumah mereka. Darius membeku. Gelas di tangannya berhenti di udara. Wajahnya menoleh cepat ke arah pintu utama. Siapa itu? Tanya Darius, nadanya sedikit panik. Malam-malam begini? Nabila menoleh ke arah suaminya dengan wajah polos yang dibuat-buat. Kurir paket mungkin? Atau satpam komplek? Coba bukain dong, Mas. Aku takut. Biar aku cek CCTV dulu, kata Darius, merogoh saku piyamanya mencari ponsel. Ah, kelamaan, Mas. Langsung buka aja, ada interkom juga kan. Kasihan kalau orang nunggu, desak Nabila, sedikit memberi nada memerintah yang halus. Darius mendengus kesal, meletakkan gelasnya, lalu berjalan menuju pintu utama yang besar dan berat itu. Nabila berdiri, mengikuti langkah suaminya dari jarak 3 meter di belakang. Jantung Nabila berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi akan kehancuran yang indah. Darius memutar kunci, menarik gagang pintu. Pintu terbuka lebar. Di sana, di bawah sorot lampu teras yang kekuningan, berdiri Aurelie Muremans. Dan ia tidak berpakaian seperti tamu biasa. Aurelie mengenakan trench coat coklat yang kancingnya dibiarkan sedikit terbuka, memperlihatkan slip dress merah menyala yang sangat pendek dan berenda di bagian dada. Wajahnya dipulas make up bold, bibirnya merah merekah. Di tangannya, ia memegang sebotol wine. Surprise, sayang. Seru Aurelie dengan nada manja yang menjijikan, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk Darius. Aku sampai cepet kan? Mana Easter? Kalimat Aurelie terpotong di kerongkongan. Matanya yang berbinar genit tiba-tiba membelalak saat melihat ekspresi Darius. Wajah Darius bukan menyambut dengan gairah, melainkan seputih kain kafan. Rahangnya jatuh. Matanya menatap Aurelie seolah melihat malaikat maut. Au! Aurelie? Suara Darius tercekat, nyaris tak terdengar. Kak, kamu ngapain? Aurelie bingung. Loh? Kan Mas yang suruh. Selamat malam, Aurelie. Suara Nabila memotong udara seperti pisau silet. Nabila melangkah maju dari bayang-bayang di belakang Darius. Ia berdiri tepat di samping bahu suaminya, menatap Aurelie dari ujung kaki sampai ujung kepala, lalu tersenyum manis. Sangat manis. Wah, dress kodenya menarik sekali untuk bertamu malam-malam, kata Nabila datar. Dan bawa wine juga? Tahu saja kalau Darius lagi haus. Wajah Aurelie seketika kehilangan warna. Ia mematung dengan tangan masih memegang botol wine. Mulutnya membuka menutup seperti ikan kekurangan oksigen. Ia melihat Darius, lalu melihat Nabila,
lalu kembali ke Darius. Sinyal bahaya meraung-raung di kepalanya. Nah, Nabila? Aureli tergagap. Loh, katanya kamu lagi ke apotek. Darius menoleh cepat ke arah Aureli, matanya melotot memberi kode untuk diam. Apotek apa? Siapa yang bilang? Mas Darius tadi chat. Aureli mulai panik, suaranya meninggi. Masuk yuk, potong Nabila santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menarik lengan Darius yang kaku, memaksanya mundur untuk memberi jalan. Nggak enak dilihat tetangga. Apalagi baju kamu, semriwing begitu. Masuk, Aureli. Kebetulan aku lapar. Kita makan malam bareng ya. Itu bukan tawaran. Itu perintah. Suasana di ruang tamu itu lebih dingin daripada kamar mayat. Aureli duduk di ujung sofa kulit, merapatkan coatnya erat-erat, menutupi gaun malamnya yang memalukan. Wine yang dibawanya kini berdiri canggung di atas meja kopi. Darius berdiri di dekat jendela, gelisah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tidak berani menatap mata Nabila, dan ia menatap Aureli dengan sorot mata penuh amarah dan pertanyaan. Kenapa kamu kesini, bodoh? Nabila duduk di sofa tunggal, menyilangkan kakinya dengan anggun. Ia menatap kedua tersangka di depannya, seperti seorang hakim yang sedang menikmati proses pengadilan. Jadi, Nabila memecah keheningan. Bisa dijelaskan? Aureli bilang tadi Darius chat dia. Bilang aku di apotek. Padahal aku di kamar dari tadi, nyiapin baju tidur suamiku tercinta. Aureli menelan ludah. Otaknya berputar cepat mencari alasan. Itu Bel. Itu prank. Prank? Nabila mengangkat alisnya. Iya, prank. Aureli tertawa sumbang, suaranya terdengar histeris. Aku lagi bikin konten TikTok. Ya, konten. Judulnya, ngeprank suami sahabat tengah malam. Makanya aku pakai baju begini, biar dramatis. Terus soal chat itu, mungkin aku salah baca? Atau ada yang hack HP Mas Darius? Aureli melirik Darius, memohon dukungan. Darius, yang melihat celah sekecil lubang jarum, langsung menyambar. Iya, pasti dihack. Atau aku salah pencet tadi? Aku kan tadi main HP sebentar pas kamu keluar kamar, yang mungkin kepencet kirim stiker atau apa, terus Aureli salah paham. Alibi itu sangat buruk. Begitu rapuh dan tidak masuk akal. Mana ada orang, kepencet, mengetik kalimat, rumah sudah aman? Nabila mengangguk-angguk pelan, berpura-pura mempertimbangkan omong kosong itu. Oh, begitu. Konten ya? Mana kameranya? Li? Biasanya kalau bikin konten ada kameramen atau minimal HP yang standby merekam. Aureli pucat lagi. Ada di mobil. Iya, ketinggalan di mobil. Tadi aku buru-buru turun karena kangen, potong Nabila, mengutip pesan pertama yang ia baca di tablet. Jantung Darius berhenti berdetak sesaat. Ia menatap istrinya horor. Apakah Nabila tahu? Tapi wajah Nabila masih tenang, tidak ada ledakan emosi. Mungkin Nabila hanya asal bicara? Maksudnya kangen sama kita berdua, Bel, sergah Aureli cepat. Kita kan udah lama nggak hangout bertiga. Maksud aku tuh begitu. Oh, sweet banget, kata Nabila datar. Sampai bela-belain datang jam segini pakai baju dinas malam begitu. Sahabat yang luar biasa. Nabila berdiri. Aura dominasinya memenuhi ruangan. Tapi karena kamu sudah di sini, Li, dan ini cuma prank. Sayang dong kalau langsung pulang. Lagi pula, kamu pasti capek nyetir buru-buru. Kita makan malam dulu. Kebetulan Mbak Nah tadi masak steak lidah sapi. Kesukaan Mas Darius, dan sepertinya kesukaan kamu juga kan. Nggak usah, Bel, aku pulang aja. Aureli hendak berdiri. Duduk. Suara Nabila pelan tapi tajam. Aku tersinggung kalau kamu nolak rezeki. Mas Darius, tolong temani Aureli ke ruang makan. Aku panasin makanannya sebentar. Nabila berjalan menuju dapur. Begitu punggungnya menghilang di balik sekat ruangan, Darius langsung melompat ke arah Aureli, berbisik dengan suara mendesis penuh emosi.
Kamu gila ya? Ngapain kamu kesini? Bentak Darius tanpa suara. Kamu yang chat aku, Mas. Kamu bilang rumah aman. Aureli membalas bisikan itu dengan air mata tertahan. Lihat HP kamu. Darius merogoh saku, mengeluarkan ponselnya. Nggak ada. Aku nggak pegang HP dari tadi. Di tablet? Kan kita biasa chat di tablet. Darius tertegun. Tablet. Benda yang ia tinggalkan di kamar. Benda yang ada di samping Nabila saat ia mandi. Darius menatap ke arah dapur. Ia melihat bayangan istrinya sedang memotong daging dengan pisau besar. Suara pisau beradu dengan talenan terdengar berirama. Ta, ta, ta. Mati aku, desis Darius. Kakinya lemas. Ruang makan itu diterangi lampu gantung kristal yang memendarkan cahaya kekuningan di atas piring-piring porselen. Suasana seharusnya hangat dan mewah, tapi bagi Darius dan Aureli, ini adalah ruang interogasi. Nabila duduk di ujung meja sebagai tuan rumah. Darius di kanannya, Aureli di kirinya. Di hadapan mereka, tersaji potongan lidah sapi dengan saus jamur yang kental. Tidak ada yang bicara. Hanya suara garpu dan pisau yang beradu dengan piring. Kring, kring. Setiap denting terasa menyakitkan di telinga. Aureli tidak bisa menelan makanannya. Ia hanya mengaduk-aduk saus jamur itu. Ia masih memakai coatnya, menolak membukanya karena malu. Keringat membasahi lehernya. Kenapa nggak dimakan, Li? Tanya Nabila sambil memotong daging di piringnya dengan tenang. Nggak enak? Atau kurang panas? Aureli tersentak. Enak kok, Bel. Cuma aku lagi diet. Oh, diet? Nabila tersenyum. Ia menoleh ke Darius yang sedang minum air putih dengan rakus, seolah kerongkongannya terbakar. Mas, pelan-pelan minumnya. Nanti tersedak. Darius meletakkan gelas dengan gemetar. Iya, yang. Omong-omong soal prank tadi, Nabila meletakkan pisau dan garpunya, lalu melipat tangan di atas meja. Tatapannya menusuk mata Aureli. Lucu juga ya. Zaman sekarang orang bisa melakukan hal-hal gila demi konten. Bahkan sampai menyakiti perasaan teman sendiri. Iya namanya juga hiburan, jawab Aureli lirih. Tapi aku jadi kepikiran, lanjut Nabila, nadanya berubah serius. Kalau misal itu bukan prank. Kalau misal ada perempuan lain yang benar-benar datang ke rumah ini, mengaku kangen sama suami aku. Nabila menggantung kalimatnya. Ia menatap Darius lekat-lekat. Menurut kamu, apa yang pantas didapatkan perempuan seperti itu, Mas? Darius merasa lehernya dicekik. Ia mencoba bicara, tapi suaranya hilang. Ya pasti salah lah. Yang, nggak bener itu. Salah aja, kejar Nabila. Kalau aku, mungkin aku akan buat hidupnya hancur. Bukan dengan cara kasar. Tapi perlahan. Aku akan ambil semua yang dia punya. Harga dirinya, pekerjaannya, teman-temannya, sampai dia nggak punya tempat lagi untuk sembunyi. Nabila mengucapkan itu dengan nada yang sangat santai, seperti sedang membahas resep kue. Tapi ancaman di balik kata-katanya begitu nyata. Aureli meremas serbet di pangkuannya, sampai buku-buku jarinya memutih. Ia merasa Nabila sedang berbicara langsung ke jiwanya. Ah, tapi untungnya sahabat aku ini orang baik. Nabila tertawa renyah, mengubah suasana seketika. Aureli nggak mungkinlah sejahat itu. Kita kan temenan dari kuliah. Ya kan, Li? Iya, Bel. Pasti, jawab Aureli dengan suara bergetar. Oh ya, Mas. Nabila menoleh ke Darius lagi. Besok tolong ingatkan aku buat telepon Pak Ibnu, pengacara Papa. Aku mau revisi wasiat harta warisan. Darius tersentak. Ini topik sensitif. Wasiat? Kenapa tiba-tiba? Nggak apa-apa. Cuma mau memastikan aja. Kalau amit-amit terjadi sesuatu sama pernikahan kita, atau kalau kamu tiba-tiba hilaf, semua aset perusahaan Papa otomatis terkunci dan disumbangkan ke yayasan. Jadi nggak ada sepeser pun yang jatuh ke tangan orang yang salah. Nabila tersenyum manis, memamerkan deretan giginya yang putih. Adil, kan? Darius dan Aureli bertukar pandang sekilas. Tatapan ngeri.
Rencana mereka untuk menguasai harta Nabila terancam gagal total sebelum dimulai. Nabila sudah selangkah lebih maju. Atau setidaknya, insting wanita itu sangat tajam. Makanannya habiskan dong, kata Nabila riang, kembali memotong dagingnya. Sayang kalau dibuang. Mubazir. Malam itu, di bawah sorot lampu kristal yang mewah, Darius dan Aureli menyadari satu hal. Mereka telah masuk ke dalam kandang singa, dan pintu kandang itu baru saja dikunci dari luar oleh Nabila. Suara deru mesin mobil Aureli yang menjauh dari pekarangan rumah terdengar, seperti lonceng tanda berakhirnya babak pertama sandiwara malam itu. Darius masih berdiri di ambang pintu, menatap kegelapan jalan kompleks perumahan elit itu dengan tatapan kosong. Punggungnya yang lebar terlihat turun, seolah beban ribuan ton baru saja dijatuhkan di sana. Di belakangnya, Nabila menutup pintu utama dengan bunyi klik yang tegas. Ia mengunci pintu ganda itu, memutar kuncinya 2 kali. Bunyi logam beradu itu membuat Darius tersentak kaget, seolah itu adalah suara kokang pistol. Sudah malam, Mas. Ayo tidur, ucap Nabila datar, tanpa menoleh, lalu berjalan menaiki tangga. Darius menyeka keringat dingin di dahinya. Ia bergegas menyusul istrinya, namun langkahnya tertahan oleh paranoia. Sesampainya di kamar, hal pertama yang ia lakukan bukan mengganti baju atau sikat gigi, melainkan menyambar tabletnya yang tergeletak di nakas. Dengan tangan gemetar, Darius masuk ke pengaturan keamanan. Ia mengubah sandi dari tanggal pernikahan mereka menjadi kombinasi acak yang rumit. Ia juga mengaktifkan verifikasi 2 langkah di semua akun media sosialnya, termasuk Facebook dan WhatsApp. Ia menghapus semua riwayat chat dengan Lily. Menghapus log panggilan. Membersihkan cache. Ia melakukan pembersihan digital besar-besaran, berharap jejak dosa 2 tahun terakhir bisa hilang dalam sekejap mata. Nabila memperhatikan semua itu dari pantulan cermin meja rias, sambil membersihkan make-up di wajahnya. Ia melihat kepanikan di mata suaminya. Ia melihat jari-jari Darius yang menari panik di atas layar. Terlambat, sayang, batin Nabila dingin. Darius tidak tahu bahwa 1 jam yang lalu, saat ia tertidur pula sebelum mandi, sebelum pesan celaka itu masuk, Nabila sudah melakukan sinkronisasi cloud tablet itu ke laptop pribadinya di ruang kerja. Nabila adalah wanita yang teliti. Sejak sebulan lalu, ia merasa ada yang aneh dengan pengeluaran kartu kredit tambahan Darius, dan malam ini adalah konfirmasi yang ia butuhkan. Pesan notifikasi tadi hanyalah pemicu ledakan, tapi mesiu dan bomnya sudah Nabila amankan di hard drive tersembunyi. Mas, kenapa gelisah begitu? Tanya Nabila tiba-tiba, membuat Darius nyaris menjatuhkan tabletnya. Hah? Enggak apa-apa. Cuma cek email kantor. Ada bug di sistem keamanan, jadi It minta semua direksi ganti password. Dusta Darius. Kebohongan itu meluncur begitu lancar. Namun kali ini Nabila bisa mendengar nada sumbang di dalamnya. Oh, rajin sekali It kantor kamu. Malam-malam begini, komentar Nabila sambil mengoleskan krim malam. Ya sudah. Jangan begadang. Besok kan kamu harus kerja keras demi masa depan kita. Darius menatap punggung istrinya dengan tatapan menyelidik. Apakah Nabila tahu? Sikapnya terlalu tenang. Terlalu biasa. Mungkin dia memang bodoh, pikir Darius, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Nabila itu naif. Dia anak rumahan yang manja. Dia tidak mungkin curiga sejauh itu. Darius akhirnya meletakkan tabletnya, merasa sedikit aman setelah mengganti semua akses. Ia mematikan lampu dan naik ke tempat tidur, memunggungi Nabila. Di sebelahnya, Nabila berbaring dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Di kepalanya, ia sedang menyusun jadwal. Besok, saat Darius berangkat ke kantor, ia tidak akan pergi ke gym atau arisan. Ia akan masuk ke ruang kerjanya, membuka laptop, dan membedah bangkai busuk pernikahan mereka sampai ke tulang-tulangnya. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, namun terpisah oleh samudra kebohongan yang tak lagi bisa diseberangi. Pagi itu, rumah terasa lengang setelah Darius berangkat ke kantor dengan mobilnya yang mengkilap. Nabila melewatkan rutinitas sarapan bersama dengan alasan sakit kepala. Begitu suara mobil Darius menghilang, sakit kepala Nabila lenyap seketika. Ia masuk ke ruang kerjanya yang privat, mengunci pintu, dan menyalakan MacBook Pro miliknya. Layar menyala menampilkan folder yang sudah ia beri nama,
Project D. Nabila membuka arsip cadangan, backup, dari tablet Darius yang sudah ia cloning. Ribuan baris data terhampar di depannya. Chat log, foto, rekaman suara, dokumen PDF. Nabila menarik napas panjang, menyiapkan mentalnya untuk terluka. Ia mulai membaca chat dari 2 tahun lalu. Awal kedekatan mereka. Aureli, Mas Darius hebat banget presentasinya tadi. Nabila pasti bangga punya suami secerdas kamu. Sayangnya, dia nggak terlalu ngerti bisnis. Darius, ya begitulah. Nabila taunya cuma belanja dan dekor rumah. Kadang aku butuh teman diskusi yang selevel. Kayak kamu. Nabila mendengus. Teman diskusi selevel? Ia lulusan manajemen bisnis terbaik di angkatannya, sementara Darius hanya masuk ke perusahaan ayahnya karena menikahi Nabila. Ironi itu menyengat, tapi Nabila menahannya. Ia terus menggulir ke bawah. Pesan-pesan itu makin intim, makin menjijikan. Foto-foto liburan, dinas, mereka di Singapura, Jepang, dan Maldives. Semua tanggalnya cocok dengan saat Darius beralasan ada konferensi global. Nabila melihat foto Aureli mengenakan tas Hermes yang Nabila tahu harganya ratusan juta. Jadi ini larinya uang bonus tahunan kamu, gumam Nabila getir. Namun, air mata Nabila benar-benar kering saat ia membuka folder Documents. Di sana, terselip file-file PDF yang dikirimkan Aureli ke Darius, dan sebaliknya. Ini bukan surat cinta. Ini laporan keuangan. Nabila membuka file bernama Invoice Vendor, PT Kreatif Solusi. Matanya membelalak. PT Kreatif Solusi adalah vendor marketing yang menangani kampanye perusahaan keluarga Nabila setahun terakhir. Nabila melihat angka-angkanya. Tagihan bulanan sebesar 500 juta rupiah untuk jasa konsultasi digital. Nabila mengecek metadata file tersebut. Pembuat dokumen, Aureli Muremans. Tangan Nabila mengepal hingga kukunya memutih. Aureli membuat perusahaan cangkang, Shell Company. Darius, sebagai direktur utama, menyetujui semua tagihan fiktif dari perusahaan antah berantah ini. Uang perusahaan ayahnya, uang warisan keluarga Nabila, mengalir deras ke rekening Aureli setiap bulan, lalu sebagian dikembalikan ke rekening rahasia Darius. Nabila membuka file lain. Plan B, Apartemen Senopati. Itu adalah draft perjanjian pembelian unit penthouse mewah atas nama Aureli, namun uang muka dan cicilannya dibayar menggunakan dana operasional perusahaan yang disamarkan sebagai biaya sewa gudang. Sayang, kalau apartemen ini lunas tahun depan, kamu bisa ceraikan Nabila. Kita punya tempat tinggal yang layak, dan tabungan kita dari marku proyek itu cukup buat hidup mewah 10 tahun. Tulis Aureli dalam sebuah chat yang menyertai dokumen itu. Nabila bersandar di kursi kerjanya, tubuhnya gemetar. Ini bukan sekadar perselingkuhan karena nafsu atau kebosanan. Ini adalah perampokan terencana. Darius dan Aureli adalah parasit yang sedang menggerogoti inangnya pelan-pelan sampai mati. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan hati Nabila, mereka ingin membuatnya bangkrut dan gelandangan. Nabila menutup laptopnya dengan perlahan. Rasa sakit di hatinya telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Kebencian yang dingin dan kalkulatif. Ia mengambil ponselnya, menekan satu nama di kontak yang sudah lama tidak ia hubungi secara profesional, tapi selalu ada di daftar daruratnya. Halo, Ibnu, sapa Nabila saat telepon tersambung. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. Nabila, tumben telepon pagi-pagi. Ada apa? Darius bikin ulah lagi, suara berat Ibnu Jamil terdengar akrab namun waspada. Lebih dari itu, Ibnu. Aku butuh kamu. Bukan sebagai teman ngopi, tapi sebagai pengacara korporat terbaik yang pernah Papa sewa. Kita harus bertemu. Sekarang. Ibnu Jamil memilih tempat pertemuan yang sangat privat. Sebuah ruang VIP di klub eksekutif di kawasan SCBD, tempat di mana dinding-dindingnya kedap suara dan pelayannya buta tuli terhadap siapapun yang datang. Ibnu menatap tumpukan dokumen yang diprint Nabila dari flash disknya. Wajah pria itu mengeras. Ibnu adalah anak didik ayah Nabila, orang kepercayaan keluarga sebelum Darius masuk ke dalam gambar. Ia selalu memiliki soft spot untuk Nabila, dan melihat bukti-bukti ini membuat rahangnya mengetat menahan marah. Bajingan, desis Ibnu pelan,
melempar lembaran invoice fiktif itu ke meja marmer. Ini penggelapan dana tingkat tinggi, BIL. Dia memalsukan tanda tangan komisaris di beberapa dokumen ini. Dan Aureli, wanita ini pencuci uangnya. Nabila menyesap Earl Grey tea-nya dengan anggun, seolah mereka sedang membicarakan cuaca. Berapa total kerugiannya, NU? Berdasarkan hitungan kasar dari dokumen ini, sekitar 15 miliar dalam 2 tahun. Itu belum termasuk aset yang mungkin sudah dialihkan atas nama orang lain. Ibnu menatap Nabila cemas. Bel, kamu sadarkan ini artinya Darius bisa dipenjara? Kamu siap melihat suami kamu, ayah dari anak-anak masa depan kamu, membusuk di sel. Nabila meletakkan cangkirnya. Tatapannya tajam, tidak ada keraguan sedikit pun di sana. Dia bukan suamiku lagi sejak dia menekan tombol, kirim, di pesan pertama itu, Ibnu. Dia pencuri. Dan pencuri harus dihukum. Ibnu mengangguk, rasa hormat terpancar di matanya. Nabila yang ia kenal dulu adalah gadis lembut yang penurut. Wanita di depannya sekarang adalah seorang matriark yang sedang melindungi wilayahnya. Oke. Kalau itu maumu, kita mainkan, kata Ibnu sambil membuka tablet kerjanya. Kita tidak bisa langsung lapor polisi. Darius masih memegang kendali operasional. Kalau dia tahu kita bergerak, dia bisa menghancurkan bukti server atau memindahkan dana ke luar negeri dalam hitungan jam. Jadi rencananya, kita butuh audit eksternal mendadak. Tapi harus ada pemicunya yang sah, supaya dia tidak curiga kalau ini serangan pribadi. Jelas Ibnu. Kebetulan, minggu depan adalah jadwal rapat umum pemegang saham, RUPS, tahunan. Sebagai pemegang saham mayoritas, kamu punya hak veto untuk meminta financial health check-up sebelum menyetujui anggaran tahun depan. Darius pasti menolak, sela Nabila. Biar dia menolak. Kita akan paksa lewat Dewan Komisaris. Aku akan urus legalitasnya. Yang perlu kamu lakukan adalah membuat dia sibuk. Alihkan perhatiannya. Buat dia merasa tidak aman secara emosional, supaya dia lengah secara profesional. Orang yang panik cenderung membuat kesalahan ceroboh. Nabila tersenyum miring. Membuat dia panik? Itu spesialisasi aku sekarang. Ibnu menyerahkan sebuah dokumen baru. Tanda tangani ini. Surat kuasa penuh untuk investigasi aset. Begitu kamu tanda tangan, tim forensik digital kantorku akan mulai melacak setiap sen yang keluar dari rekening Darius. Nabila mengambil pena Mont Blanc dari tasnya. Tanpa ragu sedetik pun, ia membubuhkan tanda tangannya di atas kertas itu. Tinta hitam itu menggoreskan awal dari akhir Darius Sinathrya. Satu hal lagi, NU, kata Nabila sebelum pergi. Aku mau semua aset yang dibeli pakai uangku dibekukan tepat saat dia butuh. Aku mau dia merasa miskin mendadak di saat dia merasa paling kaya. Consider it done, jawab Ibnu. Selamat berburu, Nabila. 3 hari setelah insiden, makan malam neraka, suasana rumah tangga Nabila dan Darius tampak kembali normal di permukaan, namun di bawahnya arus deras sedang bergejolak. Nabila bersikap manis, bahkan terlalu manis, yang justru membuat Darius semakin paranoid. Nabila memulai fase teror psikologisnya. Siang itu, di kantor majalah fashion tempat Aureli bekerja sebagai editor lepas, seorang kurir datang membawa buket bunga mawar hitam yang sangat besar. Indah, tapi memancarkan aura kematian. Wah, dari siapa nih? Lai? Fans berat? Goda rekan kerja Aureli. Aureli tersenyum bangga, mengira itu permintaan maaf dari Darius. Ia membuka kartu ucapannya. Senyumnya seketika luntur. Wajahnya memucat. Di kartu itu tidak ada nama pengirim. Hanya tertulis satu kalimat pendek dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Aku tahu apa yang kalian lakukan di Villa Ubud, kamar 303, tanggal 14 Februari tahun lalu. Kasurnya empuk. Tangan Aureli gemetar hebat hingga kartu itu jatuh. 14 Februari tahun lalu. Itu adalah tanggal di mana ia dan Darius menghabiskan Valentine bersama. Sementara Darius bilang ke Nabila sedang meeting di Surabaya. Tidak ada yang tahu soal Villa Ubud itu. Mereka check-in pakai nama samaran. Aureli langsung menyambar ponselnya, menelepon Darius. Halo, Mas. Kamu gila ya? Teriak Aureli setengah berbisik di toilet kantor. Apaan sih, Lai? Aku lagi meeting.
suara Darius terdengar kesal di seberang. Kamu kirim bunga mawar hitam? Kamu neror aku? Kamu nulis soal Villa Ubud? Hah? Mawar hitam apa? Aku nggak kirim apa-apa. Jangan ngawur kamu. Jangan bohong. Cuma kita berdua yang tahu soal kamar 303. Kalau bukan kamu yang bocorin, siapa lagi? Aureli mulai menangis histeris. Istri kamu tahu, Mas? Pasti dia tahu. Nggak mungkin Nabila tahu. Dia nggak secerdas itu buat ngelacak kita sampai ke detail kamar villa. Jangan paranoid bikin pusing aja. Percakapan itu berakhir dengan saling bentak. Di rumah, Nabila duduk santai di sofa sambil mendengarkan sadapan telepon itu lewat earphone nirkabelnya. Ia menyesap jus jeruknya. Ternyata menyewa jasa detektif swasta untuk menyadap ponsel Darius adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan. Malamnya, Nabila melancarkan serangan berikutnya. Saat makan malam, Nabila memutar playlist lagu di ruang makan. Lagu-lagu jazz standar. Tiba-tiba, lagu berganti ke lagu soundtrack film favorit Aureli. Lagu yang Darius sering nyanyikan untuk Aureli di pesan suara yang Nabila dengar. Lagu ini bagus ya, Mas, komentar Nabila santai. Liriknya tentang perselingkuhan yang ketahuan. Penyanyinya mati bunuh diri di akhir cerita. Darius tersedak makanannya. Ia menatap Nabila horor. Kamu dapat playlist ini dari mana? Oh, random aja dari Spotify. Kenapa? Kamu nggak suka? Atau, lagu ini mengingatkan kamu sama seseorang? Nggak. Ganti aja. Bikin nggak nafsu makan? Darius meletakkan sendoknya kasar, lalu pergi meninggalkan meja makan. Ia merasa dinding-dinding rumah itu punya telinga. Ia merasa Nabila sedang mempermainkannya seperti kucing mempermainkan tikus yang terluka. Di kamar mandi, Darius mengirim pesan ke Aureli lewat aplikasi encrypted messenger baru yang mereka install. Darius, kita harus percepat rencana. Aku nggak kuat di rumah ini. Nabila makin aneh. Minggu depan kita cairkan dana proyek fiktif itu, terus kita cabut. Aureli, setuju. Aku juga takut. Ada orang yang ngawasin aku. Kita ke Bali lusa. Ambil uangnya, transfer ke Singapura, terus kita pura-pura putus hubungan sebentar. Nabila membaca pesan itu dari layar laptopnya yang tersembunyi. Ia tersenyum dingin. Bali, gumamnya. Tempat yang indah untuk eksekusi. Pagi keberangkatan. Darius sudah rapi dengan setelan jas kasualnya. Koper Rimowa miliknya sudah siap di dekat pintu. Jadi, kamu berangkat 3 hari ya, Mas? Tanya Nabila sambil merapikan kerah baju suaminya. Sentuhannya lembut, tapi bagi Darius terasa seperti lilitan ular. Iya, Yang. Investor dari Australia minta ketemuan di Bali. Penting banget buat ekspansi tahun depan. Darius mengulang kebohongan yang sudah ia latih di depan cermin. Sama siapa aja? Sama tim marketing. Biasalah. Oh, sama Aureli juga dong? Kan dia konsultan marketing perusahaan? Pancing Nabila. Darius menelan ludah. Enggak, Aureli nggak ikut. Dia lagi ada proyek lain. Sayang banget. Padahal Bali lagi bagus cuacanya. Nabila menatap mata Darius dalam-dalam. Hati-hati ya, Mas. Jangan lupa kabarin kalau sudah sampai. Dan hati-hati, karma itu kadang lebih cepat sampainya daripada pesawat terbang. Darius tertawa canggung. Kamu ngomong apa sih, Yang? Ada-ada aja. Ya udah, aku jalan dulu ya. Darius mencium pipi Nabila sekilas, lalu buru-buru keluar rumah seolah dikejar setan. Ia masuk ke mobil jemputan kantor, menghela napas panjang saat mobil itu keluar dari gerbang. Akhirnya, ia bebas. 3 hari bersama Aureli. 3 hari untuk memindahkan dana miliaran rupiah ke akun offshore mereka, lalu kembali dan bersiap menceraikan Nabila dengan alasan ketidakcocokan. Begitu mobil Darius hilang dari pandangan, senyum di wajah Nabila lenyap seketika. Wajahnya berubah keras seperti batu karang. Ia mengambil ponselnya, menekan panggilan cepat nomor 1. Ibnu, dia sudah berangkat, lapor Nabila. Oke. Tim audit sudah standby di lobi kantor pusat. Begitu Darius mendarat di Bali, kita segel ruangannya,
Jawab Ibnu di ujung telepon. Kamu yakin mau melakukan ini sekarang? Sangat yakin. Blokir semua kartu kredit dia mulai jam 12 siang ini. Bekukan asetnya. Dan pastikan surat pemecatan itu sampai ke mejanya sebelum dia sempat check-in di hotel. Siap, Nyonya Direktur. Bagaimana dengan Aureli? Biarkan dia terbang tinggi dulu, kata Nabila sambil menatap langit biru yang cerah. Biar sakitnya makin terasa saat dia jatuh nanti. Aku sudah siapkan kejutan khusus buat dia di media sosial. Nabila menutup telepon. Ia berjalan kembali ke dalam rumah, ke ruang tengah yang luas dan sunyi. Ia melihat foto pernikahan besar yang tergantung di dinding. Darius dan Nabila tersenyum bahagia. Nabila menurunkan foto itu dari dinding. Bingkai emasnya berat. Dengan tenang, ia meletakkan foto itu di lantai, mengambil sebuah palu kecil dari laci meja, dan memukulkannya tepat di kaca yang menutupi wajah Darius. Prang! Kaca pecah berkeping-keping. Permainan selesai, Mas, bisik Nabila. Sekarang giliran aku yang memegang dadu. Ia melangkah pergi, membiarkan pecahan kaca itu berserakan di lantai, siap untuk menyambut hari baru sebagai wanita yang merdeka. Matahari terbenam di ufuk pantai Jimbaran, melukis langit dengan semburat ungu dan oranye yang dramatis. Di sebuah restoran fine dining di atas tebing, Darius dan Aureli duduk di meja terbaik yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Angin laut membelai rambut Aureli yang tertata sempurna, sementara gelas kristal berisi champagne mahal berkilauan ditimpa cahaya lilin. Mereka baru saja menyelesaikan hidangan pembuka, tiram segar yang diterbangkan langsung dari Prancis dan foie gras yang lumer di mulut. Darius merasa dirinya adalah raja dunia. Rencana pencairan dana besok pagi sudah diatur. Rekening offshore di Singapura sudah siap menampung miliaran rupiah, hasil manipulasi proyek fiktif mereka. Kamu tegang banget sih, Yang, goda Aureli, menyentuh punggung tangan Darius di atas meja. Relax dong. Besok uangnya cair, lusa kita bebas. Nabila nggak bakal sadar sampai kita udah jauh. Darius tersenyum, meski ada sedikit getaran di sudut bibirnya. Aku cuma pengen ini cepat selesai. Perasaan aku nggak enak sejak berangkat tadi. Ah, itu cuma Parno sisa kemarin. Yuk, cheers dulu buat hidup baru kita. Ajak Aureli mengangkat gelasnya. Denting gelas beradu. Mereka meneguk kemenangan yang belum nyata. Seorang pelayan pria dengan seragam rapi datang, membawa nampan berisi tagihan. Darius, dengan gaya flamboyan yang sudah mendarah daging, mengeluarkan dompet kulit mahalnya. Ia menarik kartu kredit Black Card Platinum, kartu sakti tanpa limit yang selama ini membiayai gaya hidup mewahnya. Silakan, kata Darius tanpa melihat nominal tagihan yang mencapai 2 digit juta rupiah. Pelayan itu mengangguk sopan dan berjalan ke kasir. Darius kembali mengobrol dengan Aureli tentang rencana mereka membeli apartemen di Melbourne. 5 menit berlalu. 10 menit. Pelayan itu belum kembali. Darius mulai mengerutkan kening. Ia menoleh ke arah meja kasir. Di sana, ia melihat pelayan tadi sedang berbisik dengan manajer restoran, sesekali melirik ke arah meja Darius dengan tatapan aneh. Tatapan yang bukan lagi hormat, tapi kasihan. Manajer restoran, seorang pria bule bertubuh tegap, berjalan menghampiri meja mereka. Wajahnya datar. Mohon maaf, Pak Darius, ucapnya sopan namun tegas. Kartu Bapak declinet. Ditolak oleh sistem bank. Darius tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Nggak mungkin. Itu black card. Limitnya tak terbatas. Coba gesek lagi. Mesin kalian mungkin yang error, sinyalnya jelek kali di tebing gini. Sudah kami coba 3 kali, Pak. Dengan mesin edisi yang berbeda. Keterangannya, card blocked by issuer. Kartu diblokir penerbit. Mungkin Bapak ada kartu lain? Wajah Darius mulai memanas. Beberapa tamu di meja sebelah mulai melirik. Harga dirinya tercabik. Dengan gerakan kasar, ia mengeluarkan 2 kartu kredit lain dari bank berbeda. Kartu korporat dan kartu cadangan pribadi. Pakai ini. Yang satu Visa, satu Master. Nggak mungkin rusak semua. Manajer itu membawa kedua kartu tersebut. Darius mengetuk-ngetukkan jarinya di meja dengan tidak sabar. Keringat dingin mulai merembes di balik kemeja linen mahalnya. 3 menit kemudian, manajer itu kembali.
Kali ini wajahnya lebih dingin. Maaf, Pak. Semuanya ditolak. Keterangannya sama, frozen asset. Dunia Darius serasa berputar. Frozen asset? Aset dibekukan? Istilah itu hanya muncul jika ada masalah hukum berat atau kebangkrutan total. Gimana sih? Suara Darius meninggi, menarik perhatian seluruh restoran. Saya ini nasabah prioritas. Kalian jangan main-main ya. Pak, tolong pelankan suara Anda, tegur manajer itu tajam. Kami tidak ada urusan dengan status prioritas Bapak. Tagihan Anda 25 juta rupiah. Harus dibayar sekarang. Kalau tidak, kami panggil keamanan. Aureli yang sedari tadi diam karena malu, kini menunduk dalam-dalam. Ia merogoh tas Hermesnya. Biar aku yang bayar pakai kartuku dulu, Mas, bisik Aureli gemetar. Ia menyerahkan kartu kredit gold miliknya. Darius menatap Aureli dengan tatapan kosong. Ini adalah penghinaan terbesar. Dibayari oleh selingkuhan di depan umum karena kartunya mati. Namun, drama belum berakhir. Pelayan kembali lagi semenit kemudian, menyerahkan kartu Aureli. Maaf, Bu. Kartu Ibu juga declinet. Limit tidak mencukupi. Hening. Hanya suara debur ombak yang terdengar menghantam karang di bawah sana, seolah menertawakan kebodohan mereka. Darius lupa, kartu Aureli adalah kartu tambahan, supplementary card, yang induknya menginduk rekening perusahaan Darius. Jika aset Darius beku, aset Aureli pun mati. Kalian gak punya uang tunai? Tanya manajer itu, kali ini nadanya jelas meremehkan. Malam itu berakhir bukan dengan pesta kembang api, tapi dengan Darius yang harus meninggalkan jam tangan Rolex Daytona kesayangannya, seharga ratusan juta, sebagai jaminan di meja kasir hanya untuk membayar makan malam. Mereka berjalan keluar dari restoran dengan kepala tertunduk, diiringi tatapan mencemooh dari para pelayan dan tamu lain. Di parkiran, Darius mencoba menelepon orang bank. Halo, kenapa kartu saya mati semua? Bentak Darius ke call center. Mohon maaf Bapak Darius. Berdasarkan instruksi dari otoritas hukum dan permintaan pemegang saham utama penjamin, seluruh aset atas nama Bapak dibekukan sementara untuk proses audit investigasi. Darius menjatuhkan ponselnya ke aspal. Lututnya lemas. Pemegang saham utama. Nabila. Keesokan paginya, Jakarta sedang diguyur hujan deras, seolah langit turut berduka untuk nasib Darius. Atau mungkin sedang mencuci bersih dosa-dosanya dari gedung perkantoran mewah di kawasan Sudirman itu. Pukul 8 tepat. Sebuah iring-iringan mobil hitam berhenti di lobi gedung kantor pusat perusahaan keluarga Nabila. Ibnu Jamil turun dari mobil pertama, mengenakan setelan jas abu-abu gelap, didampingi oleh 6 orang auditor forensik dan 4 petugas keamanan berseragam safari. Mereka tidak masuk lewat pintu tamu. Mereka langsung menuju lift eksekutif, menggunakan kartu akses master yang diberikan Nabila. Di lantai 25, suasana kantor masih lengang. Beberapa karyawan yang baru datang sedang menyeduh kopi. Sekretaris Darius, Siska, baru saja menyalakan komputernya ketika rombongan itu menyerbu masuk. Selamat pagi, Mbak Siska, sapa Ibnu Jamil dingin. Ia tidak tersenyum. Pak Ibnu. Siska bingung. Ia kenal Ibnu sebagai pengacara keluarga Big Boss. Ada yang bisa dibantu, Pak? Pak Darius sedang dinas luar kota ke Bali. Kami tahu, potong Ibnu. Ia memberi isyarat kepada tim keamanan. Segel ruangan direktur utama. Sekarang. 2 petugas keamanan langsung bergerak, membentangkan garis kuning hitam di depan pintu ganda ruangan Darius dari kayu jati itu. Siska ternganga. Pak, ini ada apa? Saya harus lapor Pak Darius. Siska panik, tangannya meraih gagang telepon. Letakkan teleponnya. Siska, perintah Ibnu tajam. Mulai detik ini, seluruh operasional di bawah kendali Dewan Komisaris. Pak Darius dinonaktifkan sementara terkait dugaan penggelapan dana korporasi sebesar 15 miliar rupiah. Kalimat itu meledak seperti bom di tengah ruangan open office itu. Karyawan yang tadinya pura-pura sibuk kini berdiri, saling berbisik. Penggelapan? 15 miliar? Gila. Tim auditor forensik segera mengambil alih komputer Siska dan server utama. Mereka mulai menyalin hard drive, mencari jejak digital,
dan mengamankan tumpukan dokumen fisik. Siska yang ketakutan akhirnya mundur, wajahnya pucat. Ia diam-diam mengambil ponsel pribadinya di bawah meja, mengetik pesan WhatsApp ke bosnya. Siska, Pak gawat. Pak Ibnu bawa auditor. Ruangan Bapak disegel. Mereka sita semua data. Katanya Bapak korupsi 15 M. Semua orang tahu Pak. Di Bali, di sebuah kamar hotel bintang 5 yang kini terasa seperti penjara, ponsel Darius bergetar. Ia membacanya. Wajahnya yang sudah kusut karena tidak bisa tidur semalaman, kini berubah menjadi abu-abu. Kenapa, Mas? Tanya Aureli yang sedang duduk di balkon, merokok dengan gelisah. Kantor digerebek. Suara Darius parau. Ibnu Jamil. Nabila pakai Ibnu buat ambil alih kantor. Terus pencairan dananya? Seru Aureli. Mana bisa cair? Goblok, bentak Darius, stresnya memuncak. Semua sistem dikunci. Kita nggak punya akses lagi. Kita miskin, Lai. Miskin. Jangan bentak aku dong. Ini salah kamu yang ceroboh naruh tablet sembarangan. Aureli balas berteriak. Salah aku? Kamu yang rakus minta apartemen, minta tas, minta liburan. Kalau bukan karena gaya hidup kamu yang boros, aku nggak perlu nyuri sebanyak ini. Pertengkaran hebat pecah. Vas bunga hotel melayang dan pecah di dinding. Cinta yang mereka agung-agungkan semalam, ternyata setipis kartu kredit yang ditolak. Begitu uang hilang, cinta itu menguap, menyisakan hanya rasa saling menyalahkan. Jika Darius menghadapi kiamat di dunia korporat, Aureli menghadapi neraka di dunia maya. Siang harinya, saat Aureli mencoba mencari tiket pesawat murah untuk pulang, karena kartu Darius mati, mereka harus pakai uang tabungan sisa Aureli untuk tiket ekonomi, notifikasi Instagramnya meledak. Biasanya, notifikasi Aureli berisi pujian, cantik banget kak, atau body goals. Tapi hari ini, ponselnya bergetar non-stop sampai panas. Ting, ting, ting. Aureli membuka Instagram. Postingan terakhirnya, foto kakinya di pasir pantai Bali dengan caption, Vitamin C with my love, banjir komentar. Jumlahnya bukan lagi ratusan, tapi puluhan ribu. Anti pelakor garis keras, oh ini yang makan uang istri sah? Pantesan glowing, perawatannya pakai duit haram. Netizen maha benar. Woi mbak, villa Ubud kamar 303 enaga, murahan banget sih jadi cewek. Detektif TikTok, guys, ini dia selingkuhan CEO yang lagi viral kasus korupsinya. Katanya dia bikin perusahaan fiktif buat cuci uang. Kawal sampai pakai baju oranye. Jantung Aureli serasa berhenti. Viral? Dari mana mereka tahu? Ternyata, ada sebuah akun anonim bernama Dering Pintu yang baru dibuat pagi ini. Akun itu mengunggah bukti-bukti chat yang disensor nama aslinya tapi jelas mengarah ke identitas Aureli. Bukti Infoj PT Kreatif Solusi. Foto Aureli memakai tas Hermes hasil uang korupsi. Dan yang paling parah, video rekaman CCTV, yang entah didapat dari mana, saat Aureli datang ke rumah Nabila malam itu dengan coat dan lingerie. Video itu diberi judul, Detik-detik pelakor mengantar nyawa ke rumah istri sah. Video itu sudah ditonton 2 juta kali dalam 3 jam. Aarg. Aureli menjerit, melempar ponselnya ke kasur. Kenapa lagi sih? Darius keluar dari kamar mandi, handuk melilit pinggang. Lihat HP aku. Lihat, aku hancur. Mas, hancur. Aureli menangis histeris, maskaranya luntur mengotori wajah. Semua orang tahu. Brand ambasador kosmetik barusan email aku, mereka putus kontrak sepihak. Mereka minta ganti rugi karena aku dianggap melanggar klausul, citra baik. Aku harus bayar denda 500 juta. Mas, duit dari mana? Darius mengambil ponsel Aureli, membaca komentar-komentar pedas itu. Ia melihat betapa detailnya informasi yang bocor. Villa Ubud, Infoj, tas Hermes. Ini kerjaan Nabila. Gumam Darius, matanya menyeratkan ketakutan murni. Dia nggak cuma mau miskinin kita. Dia mau kita mati bunuh diri pelan-pelan. Kamu harus tanggung jawab. Aureli memukul dada bidang Darius bertubi-tubi. Kamu yang bawa aku ke masalah ini. Gara-gara kamu aku jadi public enemy.
Darius mendorong Aureli hingga jatuh terduduk di kasur. "DM. Kamu pikir aku nggak pusing? Aku bakal dipenjara, Aureli. Penjara? Kamu cuma kehilangan followers, aku kehilangan hidupku." Darius bergegas berpakaian. Kemejanya kusut, ia tidak peduli. "Kemas barang-barang. Kita pulang ke Jakarta sekarang. Kita harus temui Nabila. Kita harus minta ampun sebelum dia ngelakuin hal yang lebih gila lagi." "Naik apa?" "Tiket mahal," isak Aureli. "Naik bus kalau perlu. Atau berenang. Cepetan." Mereka keluar dari hotel mewah itu dengan menyeret koper sendiri, karena malu meminta bantuan bellboy. Pasangan yang datang bak selebriti 2 hari lalu, kini pulang seperti buronan yang terusir. Perjalanan pulang adalah siksaan tersendiri. Penerbangan low-cost carrier yang delay 3 jam, duduk di kursi sempit paling belakang dekat toilet. Dikelilingi penumpang yang beberapa kali berbisik sambil menunjuk-nunjuk Aureli, yang berusaha menutupi wajahnya dengan masker dan kacamata hitam. Mereka mendarat di Jakarta pukul 10 malam. Hujan masih turun rintik-rintik. Tidak ada supir jemputan. Mobil Alphard kantor sudah ditarik. Mobil pribadi Darius yang diparkir di bandara hilang. "Mobilku mana?" teriak Darius di parkiran bandara. Petugas parkir menghampiri. "Maaf, Pak Darius, tadi siang ada tim leasing dan pihak pengadilan yang menderek mobil Bapak. Katanya disita sebagai barang bukti." Darius terduduk di trotoar basah. Porsche-nya, bayinya, hilang. Akhirnya mereka pulang naik taksi online. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang bicara. Darius menatap keluar jendela dengan tatapan kosong, sementara Aureli terus mengecek ponselnya, menghapus ribuan komentar hujatan yang tak kunjung berhenti. Taksi berhenti di depan rumah mewah Darius. Rumah itu gelap gulita. Tidak ada lampu taman yang menyala. Tidak ada lampu teras. Seperti rumah hantu. "Nabila?" panggil Darius saat turun dari taksi. Hening. Darius merogoh saku, mencari kunci rumah. Untungnya, kunci manual masih ia pegang. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu utama. Klik. Pintu terbuka berat. Darius meraba saklar lampu. Klik. Cahaya lampu ruang tamu menyala redup. Dan saat itulah, napas Darius dan Aureli tercekat di tenggorokan. Rumah itu kosong. Benar-benar kosong. Sofa kulit Italia seharga ratusan juta, lenyap. Lukisan abstrak koleksi pribadi, hilang. Televisi 80 inci, tidak ada. Karpet Persia, bersih. Hanya lantai marmer dingin yang tersisa. Gema langkah kaki mereka terdengar begitu nyaring dan menakutkan saat mereka melangkah masuk. Ini rumah kita kan?" tanya Aureli bingung, suaranya menggema di ruangan kosong itu. "Nabila?" desis Darius. Ia berlari ke lantai atas. Ke kamar utama. Kosong. Ranjang king size tempat mereka tidur, hilang. Lemari pakaian, kosong melompong. Baju-baju Darius ditumpuk begitu saja di lantai dalam kantong plastik sampah hitam. Sementara baju-baju Nabila dan perhiasannya sudah tidak berbekas. Darius berlari ke ruang kerja. Meja kerjanya hilang. Brankas di balik lukisan sudah terbuka dan isinya, emas batangan dan uang tunai cadangan, sudah bersih. Nabila telah mengangkut seluruh isi rumah. Ia meninggalkan rumah itu seperti kerangka tulang tanpa daging. Gila. Aureli menutup mulutnya tak percaya. Dia beneran bersih-bersih. Darius turun kembali ke ruang tamu dengan langkah gontai. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Rumah yang ia banggakan sebagai simbol kesuksesannya, kini hanyalah kotak beton yang dingin. Di tengah ruang tamu yang luas dan kosong itu, ada satu benda yang ditinggalkan. Sebuah stol, bangku kecil, kayu tua yang reot. Dan di atasnya, tergeletak sebuah amplop coklat tebal. Darius berjalan mendekatinya seperti mendekati bom waktu. Aureli berdiri di belakang Darius, meremas pundak pria itu, takut melihat apa isinya tapi lebih takut lagi jika tidak tahu. Darius mengambil amplop itu. Di depannya tertulis, "Untuk bekas suamiku, Darius." Tulisan tangan Nabila. Tegas, rapi, tanpa ragu. Darius merobek segel amplop. Isinya ada 3 bundel dokumen.
Dokumen pertama, Surat Keputusan Dewan Komisaris. Perihal, pemecatan tidak hormat, dishonorable discharge. Dinyatakan bahwa Darius Sinathrya diberhentikan dari posisinya sebagai Direktur Utama efektif segera, tanpa pesangon, dan namanya dimasukkan ke dalam daftar hitam, blacklist, Asosiasi Profesional Industri. Karirnya tamat. Dokumen kedua, Gugatan Perdata dan Laporan Pidana. Kop surat dari Kantor Hukum Ibnu Jamil O Partners. Tuntutan ganti rugi material sebesar 18.500.000.000 rupiah, 18.500.000.000 rupiah, atas dugaan penggelapan, penipuan korporasi, dan pemalsuan dokumen. Disertai lampiran bukti-bukti yang sangat tebal, print out chat WhatsApp, invoice palsu yang dibuat Aureli, dan aliran dana bank. Aureli memekik saat melihat namanya tertera sebagai tergugat 2. Aku dituntut juga. 18 miliar? Jual ginjal pun aku nggak sanggup. Mas? Darius tidak menjawab. Tangannya gemetar hebat saat mengambil lembar terakhir. Bukan dokumen hukum. Hanya selembar kertas HVS putih dengan tulisan tangan Nabila menggunakan tinta merah. Darius membacanya, dan rasanya seperti ditikam tepat di ulu hati. Surat itu berbunyi, Mas, masih ingat chat kamu ke Aureli malam itu? Kemarilah, rumah sudah aman. Aku sudah buat rumah ini aman, Mas. Aman dari barang-barang yang aku beli pakai uang warisan papaku. Aman dari kenangan palsu kita. Sekarang, giliran aku yang menjamin keamanan kamu. Jangan khawatir soal tempat tinggal. Aku sudah siapkan tempat baru yang lebih aman, dijaga 24 jam, ada teralis besi, dan kamu nggak perlu mikirin bayar listrik. Kemarilah, penjara sudah aman. Tanda tangan, Nabila, bukan istrimu lagi. PS, cincin kawin kamu aku jual buat bayar jasa angkut barang pindahan. Murah ternyata, kayak harga diri kamu. Darius meremas kertas itu hingga lecek. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia ambruk ke lantai marmer yang dingin. Raungan frustrasi keluar dari mulutnya, menggema di rumah kosong itu, memantul di dinding-dinding yang menjadi saksi bisu kehancurannya. Aureli mundur perlahan, menatap Darius dengan tatapan ngeri. Ia sadar, kapal ini sudah karam. Dan ia tidak mau ikut tenggelam. Ia menatap pintu keluar yang masih terbuka. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara sirine mobil polisi mendekat ke arah kompleks perumahan itu. Permainan Nabila sempurna. Skakmat. Suara sirine itu bukan ilusi. Raungan khas mobil patroli polisi semakin mendekat, membelah keheningan malam di kompleks perumahan elit yang biasanya tenang itu. Cahaya biru dan merah mulai berpendar-pendar, memantul di dinding ruang tamu yang kosong, menciptakan bayangan mengerikan di wajah Darius dan Aureli. Darius masih terduduk di lantai, meremas surat perpisahan dari Nabila. Sementara Aureli, yang berdiri di dekat pintu, mulai panik setengah mati. Insting bertahan hidupnya menyala liar. Mas, polisi. Itu polisi. Pekik Aureli histeris, mengguncang bahu Darius. Kita harus kabur. Lewat pintu belakang. Darius mendongak, matanya merah dan kosong. Kabur kemana? Semua kartu mati. Mobil disita. Paspor ada di brankas yang sekarang kosong. Kita tikus dalam perangkap, Aureli. Aku nggak mau dipenjara, teriak Aureli. Ia berlari menuju pintu depan, berniat keluar sebelum polisi masuk, mungkin berharap bisa memanggil taksi dan menghilang. Namun terlambat. 3 mobil polisi berhenti tepat di depan pagar. Lampu sorot menyilaukan mata. 4 petugas berseragam lengkap turun, didampingi oleh 2 orang berpakaian preman, reserse kriminal khusus. Selamat malam. Kami dari kepolisian. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk saudara Darius Sinathrya dan saudari Aureli Muremans. Suara petugas itu menggema lewat pengeras suara. Aureli mundur terhuyung-huyung kembali ke dalam rumah. Kakinya tersandung stol kayu, dan ia jatuh terduduk di lantai keras. Darius perlahan bangkit. Ia merapikan jasnya yang kusut, mencoba memungut sisa-sisa wibawanya yang sudah hancur lebur. Biar aku yang bicara, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Pintu terbuka lebar. Para petugas masuk dengan langkah tegap. Saudara Darius? Tanya komandan tim, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam.
Saya, jawab Darius Parau. Ada apa ini? Ini rumah saya. Kalian tidak bisa sembarangan masuk. Berdasarkan laporan saudari Nabila Syakib dan bukti-bukti awal yang kuat terkait penggelapan dana korporasi, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen, Anda kami tahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, ujar komandan itu datar sambil menunjukkan surat perintah. Tunggu. Saya nggak ikut-ikutan, Pak. Tiba-tiba Aureli berteriak dari lantai. Ia menunjuk Darius dengan jari gemetar. Saya cuma korban. Dia yang maksa saya. Dia yang nyuruh saya bikin perusahaan fiktif itu. Saya diancam. Darius menoleh tak percaya. Matanya membelalak menatap wanita yang semalam ia peluk mesra. Apa kamu bilang? Diancam? Kamu yang ngerengek minta apartemen di Senopati. Kamu yang kasih ide markup anggaran. Bohong. Aureli menangis, air matanya bercampur maskara hitam meleleh di pipi. Pak polisi, tangkap dia. Saya siap jadi saksi. Saya punya bukti chat kalau dia otaknya. Dasar ular. Darius menerjang ke arah Aureli, dicekam amarah yang meluap. Namun dua petugas dengan sigap menahan tubuhnya, memiting lengannya ke belakang. Klek. Bunyi borgol terkunci di pergelangan tangan Darius terdengar sangat nyaring di ruangan kosong itu. Lepaskan. Saya direktur utama, ronta Darius sia-sia. Sudah mantan direktur. Pak, koreksi salah satu petugas. Aureli tidak luput. Seorang polwan mendekatinya. Saudari Aureli, Anda juga kami amankan sebagai terduga rekanan dalam tindak pidana ini. Jangan borgol saya. Sakit, jerit Aureli saat tangan halusnya ditarik kasar. Malam itu, tetangga sekitar keluar rumah, menonton drama penangkapan itu. Lampu-lampu kilat dari kamera wartawan kriminal yang entah bagaimana sudah mendapat info, lagi-lagi kerjaan Nabila lewat Ibnu Jamil, menyambar-nyambar wajah mereka. Darius dan Aureli digiring masuk ke mobil polisi yang terpisah. Di dalam mobil yang sempit dan berbau apek itu, Darius melihat keluar jendela. Ia melihat rumah mewahnya yang gelap gulita semakin menjauh. Kalimat Nabila terngiang di kepalanya seperti mantra kutukan, "Kemarilah, penjara sudah aman." Dan benar saja, malam ini mereka pindah ke rumah baru yang jauh lebih aman, dengan jeruji besi sebagai pemandangannya. 2 hari mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, telah mengubah Darius Sinathrya menjadi sosok yang nyaris tak dikenali. Wajahnya kusam, ditumbuhi brewok kasar yang tidak terawat. Matanya cekung kurang tidur. Pakaian mahalnya kini lusuh dan bau keringat. Ia duduk di ruang interogasi yang dingin, tangannya terborgol di meja besi. Pintu besi berat itu terbuka. Darius mendongak, berharap itu pengacaranya. Tapi yang masuk adalah Nabila Syakib. Wanita itu tampak bercahaya. Ia mengenakan dres batik sutra yang elegan, rambutnya tergerai indah, dan wajahnya dipulas make-up natural yang segar. Kontras sekali dengan Darius yang seperti gelandangan. Di belakang Nabila, Ibnu Jamil berdiri dengan setelan jas rapi, memegang sebuah map tebal. Ibnu tidak duduk. Ia berdiri bersandar di dinding, bersiaga seperti penjaga setia. Nabila menarik kursi di hadapan Darius, duduk dengan tenang. Ia meletakkan tangannya yang terawat di atas meja. Cincin kawin di jari manisnya sudah hilang, digantikan oleh cincin berlian warisan ibunya yang jauh lebih besar. "Mau apa kamu kesini?" Suara Darius serak, penuh kebencian namun juga keputusasaan. "Mau ngetawain aku?" "Aku bawakan makanan," kata Nabila lembut. Ia menyodorkan kotak makan plastik transparan. Isinya nasi putih dan tempe goreng. Kata polisi, "Kamu nggak mau makan jatah penjara. Makanlah. Ini tempe goreng kesukaan kamu, kan? Dulu kamu sering minta aku masakin ini waktu kita masih merintis." Darius menatap tempe itu. Kenangan masa lalu menghantamnya. Masa-masa di mana mereka bahagia meski sederhana. Sebelum keserakahan meracuni segalanya. "Kenapa, Bel?" tanya Darius lirih. Pertahanannya runtuh. "Kenapa harus sekejam ini? Kamu bisa aja ceraikan aku baik-baik. Aku bakal pergi. Kenapa harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya?" Nabila tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Kejam?" ulang Nabila. "Mas, kamu bawa selingkuhan kamu ke rumah kita. Ke kamar kita.
Kamu berencana menguras harta peninggalan papa buat foya-foya sama dia. Kamu pikir itu baik-baik? Aku hilaf, Bel. Gak ada hilaf yang berlangsung 2 tahun dan terencana rapi pakai invoice palsu. Mas, potong Nabila tajam. Itu bukan hilaf. Itu jahat. Darius menunduk. Aku minta maaf. Tolong, Bel. Cabut laporannya. Aku janji bakal balikin uangnya. Aku bakal kerja apa aja. Tolong jangan biarin aku membusuk di sini. Nabila mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya menusuk manik mata Darius. Uangnya sudah nggak penting buat aku, Mas. Perusahaan papa masih bisa cari uang lagi. Tapi harga diri yang kamu injak-injak, kepercayaan yang kamu hianati, itu nggak ada harganya. Nabila berdiri. Ia memberi isyarat pada Ibnu. Ibnu sudah menyusun draft perceraian. Karena kamu terbukti melakukan tindak pidana dan perzinahan, hak asuh anak, jika nanti kita punya, untungnya belum, dan seluruh aset Gonogini jatuh ke tanganku. Kamu keluar dari pernikahan ini dengan 0 rupiah. Persis seperti saat kamu datang melamar aku dulu. Nabila, tunggu. Darius mencoba meraih tangan Nabila, tapi Borgol menahannya dengan bunyi kling yang menyedihkan. Nikmati tempenya, Mas, ujar Nabila dingin tanpa menoleh lagi. Itu makanan enak terakhir yang bakal kamu rasakan sampai 5 tahun ke depan. Pintu besi tertutup kembali. Meninggalkan Darius sendirian dengan kotak nasi dan penyesalan yang terlambat. Di luar ruangan, Nabila menarik napas panjang, lalu menghembuskannya. Satu beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak merasa sedih. Ia merasa menang. Nasib Aureli Mureman sedikit berbeda, namun tak kalah menyedihkan. Karena statusnya bukan pejabat perusahaan dan ia bersedia menjadi justice kolaborator, saksi pelaku yang bekerja sama, ia tidak ditahan di sel, melainkan dikenakan tahanan kota dengan gelang pemantau elektronik di kakinya. Tapi bagi Aureli, dunia di luar penjara justru lebih kejam daripada di dalam. Apartemen sewaannya di kawasan Jakarta Selatan sudah digembok pemilik karena menunggak bayar. Ia kini menumpang di kamar kos sempit milik sepupu jauhnya yang sebenarnya enggan menampungnya. Siang itu, Aureli duduk di kasur lipat yang tipis. Ia mencoba menjual tas-tas brandednya di forum jual beli online untuk menyambung hidup dan membayar pengacara. Ia memotret tas Chanel miliknya. Baru 5 menit dipost, kolom komentar sudah penuh. Ini tas hasil korupsi ya, Kak? Barang bukti kok dijual? Laporin polisi ah. Jangan beli guys, ada aura pelakornya, nanti ketularan sial. Aureli membanting ponselnya ke kasur. Ia menangis meraung-raung. Akun Instagramnya yang dulu punya ratusan ribu pengikut kini sudah hilang karena direport massal oleh netizen. Endorsement senilai puluhan juta lenyap. Teman-teman sosialitanya memblokir nomornya. Sialan, sialan, maki Aureli. Ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, jawab Aureli kasar. Selamat siang, dengan Ibu Aureli, kami dari pihak bank. Kami ingin menagih pembayaran kartu kredit yang sudah jatuh tempo 2 bulan sebesar 70 juta rupiah. Aureli langsung mematikan telepon. Ia tidak punya uang sepeser pun. Uang tabungannya sudah disita sebagai barang bukti aliran dana dari Darius. Satu-satunya jalan keluar bagi Aureli untuk meringankan hukumannya adalah dengan menghancurkan Darius di pengadilan. Jaksa penuntut umum sudah memberinya tawaran. Berikan kesaksian yang memberatkan Darius, dan kami akan menuntut hukuman percobaan saja untukmu. Aureli menghapus air matanya. Wajah cantiknya kini terlihat keras dan licik. Rasa cintanya pada Darius sudah berubah menjadi benci yang murni. Gara-gara laki-laki itu, hidupnya hancur. Gara-gara janji manis Darius, ia kehilangan masa depannya. Oke, Mas Darius, desis Aureli sambil menatap cermin retak di kamar kos itu. Kamu mau aku jadi korban? Nggak akan. Aku bakal seret kamu ke neraka paling dalam biar aku bisa manjat keluar. Ia mengambil buku catatan kecilnya. Ia mulai menulis semua rahasia Darius yang ia tahu. Bukan cuma soal penggelapan dana ini, tapi juga soal suap proyek lain, soal manipulasi pajak, semua kebusukan Darius yang pernah diceritakan saat Pillow Talk. Aureli akan menelanjangi Darius di depan hakim. Di luar jendela kamar kos, hujan mulai turun lagi. Langit kelabu,
seolah menggambarkan masa depan Aureli yang suram. Ia mungkin tidak dipenjara fisik, tapi ia terpenjara secara sosial. Label, pelakor koruptor, akan melekat di dahinya seumur hidup. Tidak ada laki-laki kaya yang mau mendekatinya lagi. Tidak ada brand yang mau meliriknya. Karirnya tamat. 3 bulan kemudian. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruang sidang utama penuh sesak. Kasus ini menjadi sorotan media nasional karena melibatkan pengusaha muda sukses dan skandal perselingkuhan yang dramatis. Darius duduk di kursi pesakitan. Ia mengenakan rompi oranye tahanan. Tubuhnya kurus kering, rambutnya dicukur habis. Ia menunduk terus, tak berani menatap ke arah bangku pengunjung. Di bangku depan, Nabila duduk dengan tenang didampingi Ibnu Jamil. Ia memakai kacamata hitam, menyembunyikan ekspresi matanya. Hakim ketua mengetuk palu, membuka sidang pembacaan vonis. Saudara terdakwa Darius Sinathrya, silakan berdiri, perintah hakim. Darius berdiri dengan kaki gemetar. Suasana sidang hening. Semua mata tertuju padanya. Termasuk Aureli yang duduk di bangku saksi di sisi lain. Aureli menatap Darius dengan tatapan dingin, puas melihat mantan kekasihnya hancur. Kesaksian Aureli minggu lalu adalah paku terakhir di peti mati Darius. Aureli membeberkan segalanya tanpa sisa. Mengadili, suara hakim ketua menggema berat. 1. Menyatakan terdakwa Darius Sinathrya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan pencucian uang. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun. Ruang sidang riuh rendah. Darius memejamkan mata. 8 tahun. Hidupnya tamat. 3. Menjatuhkan denda sebesar 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menetapkan pembayaran uang pengganti kepada PT Syakib Corpora sebesar 15 miliar rupiah, 15 miliar rupiah, yang jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Palu diketuk 3 kali. To. Vonis itu mutlak. Darius lemas. Ia menoleh ke arah Nabila. Ia berharap melihat setitik belas kasih. Tapi Nabila hanya menatapnya datar, lalu perlahan melepas kacamata hitamnya. Mata Nabila jernih, tanpa air mata. Ia mengangguk kecil kepada hakim, lalu berdiri dan berjalan keluar ruangan, tanpa menoleh lagi ke arah Darius. Di sisi lain, Aureli divonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dipotong masa tahanan kota. Namun karena peranannya sebagai justice kolaborator, ia mendapat keringanan untuk menjalani sisa hukuman di fasilitas rehabilitasi sosial. Meski ringan, ia tetaplah narapidana. Saat Darius digiring oleh petugas kejaksaan menuju mobil tahanan, ia berpapasan dengan Aureli di lorong. Mereka berhenti sejenak. "Puas kamu?" tanya Darius lirih. Aureli tersenyum pahit. "Gak ada yang menang di sini, Mas. Kita berdua sama-sama kalah. Bedanya, aku masih punya kesempatan hidup di luar setahun lagi. Kamu, selamat membusuk." Darius diseret pergi. Pintu mobil tahanan besi tertutup di depan wajahnya, memisahkan ia dari dunia bebas, dari kemewahan, dan dari Nabila selamanya. 6 bulan pasca vonis. Langit Jakarta tampak cerah, seolah ikut merayakan kebebasan Nabila. Di sebuah ballroom Hotel Bintang 5, sedang berlangsung acara peluncuran yayasan sosial baru milik Nabila Syakib, Harapan Baru, yang berfokus pada pemberdayaan wanita korban kekerasan rumah tangga dan manipulasi finansial. Nabila berdiri di atas podium, memberikan kata sambutan. Ia tampak anggun dan berwibawa. Aura kepemimpinannya kini terpancar kuat. Ia bukan lagi istri penurut yang hanya sibuk di dapur. Ia adalah presiden direktur yang memegang kendali penuh perusahaan ayahnya. "Wanita harus mandiri," ucap Nabila di depan mikrofon, suaranya mantap. "Kita tidak boleh menggantungkan hidup dan kebahagiaan kita pada orang lain. Ketika badai datang, kitalah yang harus menjadi nahoda kapal kita sendiri." Tepuk tangan meriah membahana. Kilatan kamera menyala-nyala. Setelah turun dari panggung, Ibnu Jamil menghampirinya dengan 2 gelas moktail. "Pidato yang luar biasa, Bu Presdir," puji Ibnu sambil tersenyum hangat.
Hubungan mereka semakin dekat belakangan ini. Bukan sebagai kekasih, belum, tapi sebagai mitra yang saling percaya dan menghormati. Ibnu adalah satu-satunya pria yang Nabila izinkan masuk ke lingkaran kepercayaannya saat ini. Terima kasih, Pak Pengacara, balas Nabila rileks. Semua berkat bantuan kamu juga. Ada kabar dari sana? Tanya Ibnu hati-hati, merujuk ke penjara Sukamiskin tempat Darius ditahan. Ada. Pengacara barunya kirim surat permohonan kunjungan. Katanya Darius sakit-sakitan, depresi berat. Dia minta ketemu aku sekali saja. Terus kamu jawab apa? Nabila menyesap minumannya, lalu tersenyum simpul. Aku nggak jawab. Suratnya langsung aku masukin mesin penghancur kertas. Aku nggak punya waktu buat masa lalu, Enu. Masa depan aku terlalu sibuk. Tiba-tiba, tablet Nabila yang ia pegang bergetar. Sebuah notifikasi dari fitur, kenangan Facebook, on this day, muncul. Kenangan 1 tahun lalu. Foto Darius dan Nabila sedang makan malam romantis. Dengan caption Darius, makan malam bareng istri tercinta. Selamanya setia. Nabila menatap foto itu. Setahun yang lalu, ia mungkin akan tersenyum melihatnya. Tapi sekarang, ia melihat kebohongan di balik mata Darius di foto itu. Dan tepat di bawah notifikasi itu, muncul notifikasi baru dari aplikasi Messenger. Bukan dari Darius, bukan dari Aureli, tapi dari grup arisan lama yang dulu ia tinggalkan. Mbak Nabila, apa kabar? Kita kangen. Gabung lagi dong, kita udah keluarin si Aureli dari grup kok. Hehe. Nabila tertawa kecil. Ia menekan tombol, hapus, pada notifikasi kenangan itu, lalu mematikan tabletnya. Ia memasukkan benda pipih itu ke dalam tas. Kenapa ketawa? Tanya Ibnu. Nggak apa-apa, jawab Nabila. Ia menatap keluar jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan kota Jakarta. Ingatannya kembali ke malam itu. Malam di mana ia menemukan pesan, "Aku kangen Mas," di tablet suaminya. Malam yang menghancurkan hatinya, tapi sekaligus menyelamatkan hidupnya. Jika pesan itu tidak muncul, mungkin sampai hari ini ia masih menjadi wanita bodoh yang hartanya dikuras habis. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Kadang, petunjuk keselamatan datang dalam bentuk notifikasi perselingkuhan. Ayo, Enu. Para investor sudah nunggu, ajak Nabila. Ia melangkah maju dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi tak penuh percaya diri. Meninggalkan bayang-bayang Darius dan Aureli jauh di belakang, terkubur bersama debu sejarah yang tak perlu diingat lagi. Rumah sudah aman, hatinya sudah aman, dan hidupnya, kini benar-benar miliknya sendiri. Miliknya sendiri, 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 miliknya sendiri. Pemiliknya sendiri, 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 pemiliknya sendiri. Pemiliknya sendiri, 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 pemiliknya sendiri,